Kedatangan sang mama sungguh membuat Zia dan keluarganya serta Rain terkejut. Mereka tidak menyangka di akhir pesta resepsi yang begitu megah, akhirnya mereka mendapatkan sebuah kebahagiaan. Restu yang selama ini mengganjal dan tidak kunjung turun akhirnya bisa didapatkan. Rain langsung memegang tangan sang mama dan istrinya, kemudian membawa mereka ke restoran hotel dan memesan ruangan tertutup sehingga seluruh anggota keluarga istrinya juga anggota keluarganya bisa berkumpul untuk berbincang secara pribadi. Mah, terima kasih banyak Mama sudah berkenan hadir di pesta kami hari ini. Pernikahanku memang terjadi karena sebuah insiden yang berasal dari keluarga kita, namun aku tidak pernah menyesal melakukan itu. Meskipun di hati kecilku aku merasa berdosa karena telah menyakiti istriku, tapi rasa bersalah itu tidak sebanding dengan rasa syukurku karena bisa merasakan yang namanya jatuh cinta. Sekali lagi terima kasih Mama sudah mau menerima istriku. Rain membuka percakapan sore itu dengan penuh rasa haru. Pria itu tidak pernah menyangka sang mama akan datang karena tidak ada sama sekali pembicaraan baik dari Ray maupun dari mamanya kalau sang mama akan menghadiri pesta resepsinya. Meskipun datangnya setelah acara usai, Rina memegangi tangan Rain lalu menatapnya dengan lembut, merasa sangat berdosa pada putra sulungnya tersebut. Kalau bukan Rain yang berbicara padanya, tentu ia tidak akan pernah sadar kalau yang ia lakukan selama ini termasuk kejam. Ia sungguh tidak sadar telah membeda-bedakan kasih sayang pada kedua putranya. Semata-mata yang ada di pikirannya adalah Ray, karena ia tidak pernah menganggap putra bungsunya telah dewasa. Ia selalu menganggap Ray sebagai anak kecil yang harus dilindungi, sementara ia menganggap Ray, anak sulungnya, sebagai seorang anak yang berpikiran dewasa. Tidak pernah ia duga dan ia sangka kalau semua perlakuannya itu mengiris-iris hati Ren selama ini. Ren tidak pernah menunjukkan perubahan sikap terhadapnya. Itulah yang membuatnya tak tahu salahnya di mana. Selama 2 minggu ia merenungi semua perkataan yang diucapkan oleh Ray di mobil waktu itu dan menyadari kalau ia telah melakukan kesalahan yang besar. Jika ia tidak menerima Zia sebagai menantunya, ia memang bisa disebut sebagai seorang ibu yang jahat karena sudah tidak bisa memberikan kasih sayang kepada anak sendiri, juga tidak bisa memberikan kebahagiaan yang seharusnya didapatkan oleh putra sulungnya lewat wanita yang saat ini berstatus sebagai menantunya. Mama minta maaf atas semua yang Mama lakukan pada kamu, Ren, ucap Rina lirih. Ren tiba-tiba merasa panik. Mama ngomong apaan sih? Pria itu menatap pada sang mama bersuara, berusaha memberikan kode agar tidak bicara macam-macam. Ren sudah tahu kemana arah pembicaraan sang mama. Ia takut ada kata-kata sang mama yang akan menyinggung juga membuka rahasia besar keluarganya di depan seluruh anggota keluarga sang istri. Maafkan Mama, Ren, ulang Rina. Mama. Ren kembali menegur sang mama lewat kode kedipan mata. Maafkan Mama dulu, baru Mama akan berhenti bicara, ujar Rina lagi. Kapan aku tidak memaafkan Mama? Aku tidak pernah membenci Mama selama ini, meskipun Mama membenci istriku. Rina menggeleng pelan. Mama tidak membenci istri kamu lagi. Mama sudah sadar kalau semua yang Mama lakukan itu salah. Karena itu, aku yang harus berterima kasih pada Mama karena sudah sampai di titik ini. Tadinya aku pikir aku tidak akan pernah mendapatkan restu dari Mama, namun aku sudah bertekad tidak akan pernah berubah terhadap Mama selagi Mama tidak mengusik istriku.
Tapi mama tidak adil terhadap kamu, Rin. Rin kembali menegur sang mama dengan gelengan kepala, sementara Rina semakin memegangi tangan Rin erat-erat, kemudian memeluknya lalu menangis. Maafkan mama, Rin. Maafkan mama, Rin. Mama tidak sadar selama ini telah membeda-bedakan kamu dengan Ray. Mama tidak sadar kalau yang mama lakukan selama ini salah. Mama selalu menganggap kamu seorang anak yang berpikiran dewasa dan tidak membutuhkan perhatian sama sekali. Sementara mama baru mulai menapaki kehidupan baru bersama suami kedua mama, yaitu papanya Ray. Ketika Ray lahir, yang ada di pikiran mama memang hanya Ray. Rina mulai terisak. Ren pun tak sadar mulai berlinang air mata mendengar semua penuturan wanita yang melahirkannya tersebut. Ray selalu saja tampak seperti anak kecil di mata mama. Mama takut melepaskan dia di dunia luar. Mama takut dia mendapatkan pasangan yang salah. Semua kekhawatiran itu memang tidak berdasar dan tidak masuk akal. Mama serasa ditampar saat adik kamu membuka mata mama kalau masa kanak-kanak itu sudah lama berlalu. Ray sudah menjadi laki-laki dewasa. Kamu pun demikian. Tak seharusnya mama terus-terusan mencemaskan hal yang tidak penting, termasuk mencampuri urusan jodohmu dan Ray. Ren tidak bisa menahan air matanya. Sungguh ia tidak menduga adiknya yang selalu membuatnya iri akhirnya bisa membuka pikiran mamanya atas kesalahan yang telah dilakukan sang mama selama bertahun-tahun. Ren baru tahu kalau yang dilakukan sang mama selama ini bukan disengaja. Rupanya semua itu dilakukan tanpa sadar oleh wanita yang telah melahirkannya itu. Maafkan mama, Ren. Mama akan perbaiki semuanya. Meskipun mungkin semuanya sudah terlambat, kamu sudah mendapatkan pendamping hidup yang bisa membahagiakan kamu. Harusnya mama melakukan ini sejak dulu, sejak kamu masih SMP. Isak Rina meratapi kesalahannya. Ren tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis dalam pelukan sang mama. Betapa rindunya ia akan pelukan ini. Betapa berharapnya dirinya diperhatikan dan disayangi sang mama selama ini. Sementara Sia yang mendengar percakapan sang mertua dengan suaminya hanya bisa memegangi pinggang Ren sambil mengelus-elusnya, berusaha memberikan ketenangan batin padanya. Ia juga ikut terharu sehingga tak sadar menitikkan air mata di saat melihat mertuanya menyadari kesalahannya. Sia berharap sang mama akan memberikan kasih sayang yang sama kepada Ren dan juga Re pada kedepannya nanti. Agus, Rosa dan Dava serta Re pun juga tidak bisa menahan air mata mereka, membuat suasana di dalam ruangan itu sungguh mengharu biru. Sampai akhirnya Rina mengurai pelukannya dari putranya, lalu menatap sang putra dengan tatapan lembut. Apa kamu mau memaafkan Mama Ren? Lelaki tampan yang masih mengenakan tuxedo pengantin berwarna hitam itu mengangguk, belum mampu mengucapkan sepatah kata pun karena masih merasa terharu melihat perubahan sang mama. Terima kasih Ren, terima kasih telah memaafkan seorang mama yang jahat sepertiku. Mama tidak sadar dan terlalu sibuk dengan dunia mama sendiri. Ren menggelengkan kepalanya. Mama tidak jahat, Ma. Sudahlah, semua telah berlalu dan mama sudah menyadari semuanya. Yang paling penting, mama sudah mau menerima istriku menjadi menantu mama. Rina
mengangguk pelan, kemudian mendekati Zia, lalu memegangi tangannya, kemudian menyatukannya dengan tangan Rain sambil memandangi wajah cantik menantunya. Maafkan Mama, Zia. Mama memang benar-benar jahat. Mama menganggap kamu sebagai musuh. Mama menganggap kamu sebagai wanita penggali emas. Mama menganggap kamu wanita nakal karena salah paham, dan Mama takut kamu menguasai putra Mama. Karena itulah Mama memupuk kebencian sama kamu selama ini. Semua ini terjadi karena kebodohan Mama dan pemikiran Mama yang tidak berdasar dan tak masuk akal. Apa kamu mau memaafkan Mama? Sama seperti Zia juga tak bisa berkata-kata. Hatinya bisa mengangguk. Ia begitu terharu akan situasi ini. Maafin Mama ya. Mama akan berusaha mengganti semuanya. Mama akan menjadi mama mertua yang baik juga, menjadi mama yang baik untuk Ren. Lagi, Zia hanya menganggukkan kepalanya, belum bisa membendung air matanya. Rina lalu memeluk keduanya sambil berbisik lembut, "Selamat berbahagia, semoga pernikahan kalian langgeng hingga ajal memisahkan, dan semoga anak kalian lahir ke dunia dengan selamat." Kembali tangisan di ruangan itu pecah. Agus dan juga Rosa berpegangan tangan, begitu terharu melihat putrinya akhirnya bisa mendapatkan restu dari mertuanya. Dava menatap Rey, lalu kemudian menepuk pundaknya, menyabarkan mantan calon kakak iparnya tersebut sambil berdoa di dalam hatinya agar laki-laki sebaik Rey bisa mendapatkan istri yang bisa menggantikan posisi Rina. Kemudian menyalami satu persatu besannya, kembali meminta maaf, sekaligus kenalan dengan mereka berdua, juga berkenalan dengan Dava, dan pada akhirnya ia memeluk putranya yang matanya basah karena air mata. "Terima kasih banyak, Rey. Terima kasih banyak sudah menyadarkan Mama, dan maaf karena Mama kamu kehilangan cinta kamu. Mama akan berdoa semoga kamu menemukan wanita lain yang bisa menggantikan posisi Zia di hati. Mama akan terus berdoa untuk kebahagiaan kamu dan tidak akan pernah mencampuri urusan percintaan kamu lagi di masa depan."